Sungguh miris apa yang dialami 34 buruh pabrik kuali di kampung Bayur Opak Lebakwangi Sepatan, Tangerang, Banten ini. Di saat para buruh lain melantang menyuarakan hak dan peningkatan kesejahteraan, mereka justru tak berdaya melawan tindakan keji pemilik dan centeng yang memperlakukan mereka layaknya budak. Bukan tanpa alasan dikatakan sebagai praktik perbudakan. Selama 3 hingga 6 bulan, para buruh ini disekap dan dipaksa bekerja sejak pagi hingga tengah malam. Dan seolah belum cukup, para buruh juga mendapat siksaan. Di gudang berukuran 5 kali 5 meter persegi inilah puluhan buruh ini tinggal, hanya beralaskan tikar dan ventilasi seadanya. Tembok lembab ini menjadi saksi penderitaan para buruh. Keluh kesah pun ditumpahkan pada coretan-coretan di dinding. Awalnya para buruh dijanjikan mendapat gaji Rp700.000 per bulan. Namun nyatanya, jangankan mendapat upah, para buruh bahkan tidak mendapatkan pakaian ganti, apalagi peralatan mandi. Tak hanya menyita telepon genggam, para centeng juga mengunci mereka dari luar dan mengancam akan menembak siapapun yang berani kabur. Ya pertama datang tuh ya dipukulin. Nah itu Terus jadi baju-baju sama kita semua. kita dapat kita berapa lama di sana? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Perbudakan ini terbongkar setelah Polda Metro Jaya Jumat 3 Mei lalu menggerebek tempat pembuatan kuali dari limbah timah di Sepatan ini. Sebelumnya, 2 orang di antara korban penyekapan ini berhasil melarikan diri dan melapor pada Lurah Abung Selatan Lampung, Sobri. Sobrilah yang kemudian mendatangi pabrik serta melapor ke polisi dan Komnas HAM. Saya mendapat laporan dari warga saya bernama Junaidi yang berhasil kabur dari Tangerang, ya, dari tempat Bapak Yuki Irawan. Sambil dia menunjukkan kondisi fisik dia dan dia menceritakan segala sesuatu yang dialaminya di tempat dia bekerja, saya langsung mengambil langkah untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kecamatan dan Polsek Abung Selatan. Kini sebagian buruh korban penyekapan sudah kembali ke kampung halaman mereka di Lampung dan Cianjur, Jawa Barat. Meski masih dalam kondisi trauma, namun mereka sudah cukup lega dapat kembali menghirup udara segar bersama keluarga. Sedangkan 4 orang centeng dan pemilik pabrik telah dijadikan tersangka dengan ancaman 8 tahun penjara. Bagaimanapun, terungkapnya perbudakan ini menjadi tamparan bagi pemerintah dan penegak hukum yang kecolongan, atau jangan-jangan telah melakukan pembiaran terhadap perbudakan. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Diskusi yang paling favorit di tanah air. Sebelum kita memulai diskusi, saya mau mengenang seorang presiden yang sangat anti perbudakan. Dia bahkan mempertaruhkan negaranya untuk melawan perbudakan tersebut dengan perang saudara antara utara dan selatan. Itu terjadi 150 tahun yang lalu. Presidennya bernama Abraham Lincoln, memerintah pada 1861 sampai 1865. Dia akhirnya juga menyerahkan nyawanya kepada orang yang berpihak kepada perbudakan, Booth namanya. Dia mengatakan suatu hari, saya selalu membayangkan orang yang melakukan perbudakan atau berpihak
pada perbudakan, dia suatu hari menjadi seorang budak. Abraham Lincoln. Bagaimana dengan kita 150 tahun kemudian? Ternyata perbudakan masih ada di Republik ini. Seperti yang kita pertontonkan barusan. Saya akan Pak Dirman yang katanya korban. Pak Dirman diambil anunya, mic. Pak Dirman, tahu berapa kerja di situ? Berapa ya? Atau bulan berapa? Kalau saya November bulan Tahun yang lalu lah, November ya, tahun yang lalu. Ya. Berapa lama? Udah hampir menjak 6 bulan. 6 bulan jalan. kerja di situ. Ya, 6 bulan jalan. Anda melamar sendiri atau ada perantara yang ngajak Anda ke situ? Ada pelantara. Ada perantara. Ya. Kenapa Anda tertarik untuk bekerja di situ? Karena teman saya mengajak saya. Ya. Saya ikut saja. Apa yang dijanjikan oleh teman Anda itu? Ya, kita kerja bareng-bareng. Teman Anda bekerja di situ juga atau hanya mencari tenaga kerja? Hanya mencari tenaga kerja. Berapa dia janjikan gaji dan apa yang dijanjikan oleh mereka? Dia Kalau dihitung per bulan 600. 600.000. Ya. Kalau di kontrak 37 lah. 37 itu Ya. maksudnya 6 bulan. 6 bulan 37. Kontrak, ya. Jadi 600 kalau per bulan. Ya. Tapi kalau mau 3 bulan 3,7. Begitu. Ya, bisa kayak gitu. Kamu ngambil yang 1 bulan atau 3 bulan? Yang 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan berapa kontrak? 6 bulan 37 kalau nggak salah. 36, 37. 37 ya sama juga 6 Ya, kali 36. 36. Ya, 36. Ya artinya Ya. tidak ada kelebihan. Tidak ada. Terus mulai kerja gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak apa yang dialami tiap hari sampai malam? Mulai kerja jam 6. Udah mulai kerja sudah biasa. Mungkin kalau kita lagi kerja, kita lalai, mungkin apa ya, kurang semangat kerja, mungkin dipukulin. Pakai tangan atau pakai benda atau pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Ya. Yang mukulin siapa? Yang mukulin mandor-mandor. Mandor-mandor. Ya. Terus sampai jam berapa itu? Sampai jam 9:30. Jam 10. Malam. Ya, malam. Dari jam 6 pagi Jam 6 pagi. sampai jam 10 malam. Iya. Itu ada istirahat nggak? Istirahat paling makan aja. Habis makan langsung kerja. 12:30 langsung kerja. Habis makan langsung kerja. Gitu. Berapa orang mandor yang menjaga? Kalian kan ada 34 orang. Mandor ada 4 kayaknya. 4. Kenapa 34 orang tidak berani melawan mandor 4 orang itu? Mungkin karena saya takut. Kenapa takut? Karena di luar banyak centeng-centengnya. Centeng itu apa maksudnya? Ya mungkin kayak penjaga, kayak primob. Gitu. Bersenjata atau tidak bersenjata? Bersenjata. Ada berapa orang itu brimob atau? Brimob ada 2. Brimob ada 2. Ya. Ada aparat yang lain? Ada dulu tentara. Tentara juga ada. Ada. Ada berapa orang? Tentara dulu ada berapa ya? Ada 1 ya. Ada 1. Iya. Terus jalan berapa bulan Anda melarikan diri dari situ? Pas masuk kerja 2 hari, saya langsung melarikan diri. Terus? Terus saya lari ke jalan, mungkin saya ketangkep. Yang nangkap kamu, Anda itu siapa? Tentara, itu tentara. Tentara yang Ya. nangkap. Terus dibawa lagi ke situ. Ya, dibawa lagi ke mes.
udah dari mes mungkin saya digebukin. Digebukin. Ya, digebukin, ditelanjangin dulu, digebukin. Terus udah digebukin diikat, taruh di dapur. Terus belum disiram sama air. Air panas, air dingin. Air dingin, air aqua galon. Terus dibiarin sampai pagi. Udah biarin sampai pagi. Paginya disuruh kerja lagi. Pagi kerja lagi. Terus paginya lagi ada lagi. Ada lagi apa? Mandor yang lain pagi-pagi. Udah pagi-pagi dipanggil ke dapur. Saya diambil ke dapur. Udah di dapur. Saya ditonjok, dipukulin, ditampar. Terus habis itu Anda nggak berani keluar lagi? Gak berani sama sekali. Trauma. Trauma. Jadi jalanin aja pekerjaan itu. Ya, saya jalanin aja. Itu katanya yang Anda bilang mes tadi itu ruangannya cuma 8 meter berapa? 8 kali 5 lah. 8 kali 5. Ya. Itu semuanya tidur di situ. Ya, tidur di situ. Muat? Bertumpuk-tumpuk. Muat. Muat gak muat, mungkin muatin aja. Muat gak muat? Ya, muatin. Makanannya tiap hari apa? Menu. Makanannya paling tahu tempe. Tahu tempe. Ya. Sebelumnya Anda itu kerja apa kok mau gaji 600.000 per bulan? 600.000 per bulan itu kan 20.000 per hari. Iya. Pemirsa, betapa miskinnya bangsa kita. Hanya untuk gaji 20.000 per hari. Terus apa kerjaan Anda sebelumnya? Sebenarnya mungkin kerjaan saya bantu-bantu orang tua di rumah aja. Apa tuh? Petani? Ya, dari petani. Jadi 600.000 itu bagi Anda udah besar. Ya, lumayan besar. Anda meninggalkan Cianjur untuk kerja di situ. Ya. Cianjur ya? Ya, Cianjur. Cianjurnya di mana sih? Cianjurnya Jamali. Hah? Jamali Mande. Itu berapa jam sebelum sampai di kota Cianjur? 5 jam. 5 jam. Ya. Baik, Nuriana. Anda orang Cianjur juga? Ya, saya orang Cianjur. Masih saudara? Masih. Masih. Iya. Anda duluan mana masuk ke... Duluan ini Dirman. Loh, kenapa Anda ikut-ikutan nyusul dia? Karena apa? Temen ceritanya gini, saya lagi kerja di bangunan, terus teman saya ke tempat kerja saya, katanya mau ikut gak kerja apa? Kerja di pabrik kuali. Katanya enak, makan enak, rokok enak, mau apa aja katanya. Nah, habis itu saya pikir-pikir berapa gajinya per bulan. Per bulan 600.000. Kalau udah habis kontrak 3 juta lebih lah katanya. Nah, dari sana terus saya ikut sama teman saya ke Tangerang. Itu. Anda ngalamin juga yang dia alamin tadi? Saya pernah dipukulin sama Yuki 1 kali. Pas pertama saya datang ke Tangerang, ke pabrik kuali, saya langsung dipukuli sama centeng-centengnya. Kok belum kerja udah dipukulin gimana? Ya saya juga nggak tahu, langsung dipanggil aja ke sini katanya. Ya langsung dipukuli aja, katanya gini, kamu kerja di sini harus benar-benar dan jangan sampai bikin ulah katanya. Terus? Ya terus kata saya iya, saya mau katanya. Nyesal dong ada masuk sana. Ya nyesal. Enak aja di kuli bangunan kan? Ya enak kerja di bangunan. Kenapa gak lari? Ya karena saya takut, soalnya di luarnya banyak brimob gitu 2 orang. Itu tiap hari ada brimob 2 orang? Tiap hari sih enggak, cuma jam 8 malam aja ada brimob di sana. Brimobnya sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda? Iya. Brimobnya ikut mukulin juga nggak? Kalau ke saya belum pernah mukulin, cuma ngancem doang.
Kalau yang lain? Kalau yang lain nggak tahu saya. Soalnya beda kerjaan gitu. Kerjanya apa aja? Bedanya tuh satu ruangan kan? Kan dipisahin, saya bagian cetak wali. Yang lain bagian apa? Yang lain bagian bubut sama bagian kikir. Anda berapa bulan di situ? 6 bulan. Gajinya terima nggak? Belum diterima sama sekali pun. Sampai dibebaskan kemarin ini. Sampai sekarang belum terima gaji saya. Akhirnya selesainya ketika digerebek kemarin oleh polisi. Iya, belum. Ya, Anda bisa keluar setelah polisi datang. Iya. Keluarga Anda ya, juga Dirman, itu nggak ada yang nyari 6 bulan begitu hilang. Keluarga ada yang nyari. Malahan ke sana sama Bapak Lurah nyari. Terus? Ya karena saya sebelum dipertemukan sama Bapak Lurah sama keluarga, saya di ospek dulu tuh di belakang. Ya, Sebelum diomongin dulu sebelum ditemuin sama keluarga gitu. Untuk jangan cerita macam-macam. Iya, jangan cerita macam-macam sama keluarga gitu, sama Pak Lurah. Kalau kamu mau selamat kerja di sini katanya. Teleponmu kan diambil ya? Iya. Begitu masuk. Iya. Handphone juga diambil, semua diambil. Iya, semua diambil, baju diambil. Itu kan keluarga langsung kehilangan kontak. Ya, iya, langsung kehilangan kontak. Berapa lama baru keluarga datang ke situ? Dari tahu saya ada di sana dari teman saya. Teman saya kan melarikan diri dari tempat kerja itu. Berhasil? Berhasil dia lolos. Baru ngelapor ke keluarga? Lapor ke keluarga teman saya. Terus baru keluarga Anda cari Iya. Anda? Terus ketika ketemu Anda ngomong bahwa baik-baik aja, Iya, nggak ada bahwa masalah baik-baik aja. apa-apa, Iya. makan di sini enak, Iya. merokok enak, tidur enak, Iya. gitu ceritanya. Iya. Akhirnya keluarga Anda pulang. Pulang lagi. Pak Lurah, ini cerita memilukan sayang yang dari Lampung udah terlanjur balik ke Kota Bumi hari ini, jadi nggak bisa hadir. Pak Lurah kapan dengar cerita memilukan ini, memilukan? Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi awalnya saya dengar cerita ini yang tadi dibilang sama Nuriana yang kabur orang Cikalong Kulon, tetangga desa kami. Jadi orang itu kabur, namanya Ramlan, kabur dan cerita sama orang tuanya bahwa di pabrik kuali itu terjadi penyiksaan. Dan intinya anak-anak merasa disiksa dan tidak layak. Nah sampailah ke keluarga Nuriana sama Dirman ini. Dan bapaknya dia langsung datang ke kami. Dan kami pun waktu itu sekitar bulan Februari Pak. Februari sekitar tanggal 20. Itu bapaknya Dirman sama Nuriana datang ke kantor kami. Dan tanggal 23 kami berangkat hari Sabtu ke tempatnya Pak Yuki. Kenapa saya ambil tanggal itu 23? Kebetulan tanggal 24 di Jawa Barat kan ada Pilgub, Pak. Jadi saya punya alasan kuat untuk mengambil mereka bahwa besok harus pemilihan gubernur, harus nyoblos. Jadi saya tanggal 23 hari Sabtu jemput dia. Rencana jemput dia dengan keluarganya. Betul, sampai di depan rumah dia saya sekitar jam 8 pagi, Pak. Di rumahnya Pak Yuki. Dengan Kades Mulyasari, kebetulan dia juga ada warganya satu orang namanya Aceng. Saya datang jam 8 pagi di depan rumah dia dan betul saya dihadang oleh yang mungkin sekarang tahu orang itu namanya Teddy dan si Dirman yang lain-lainnya. Saya memang ditanya keras sama mereka, mau apa ke sini, dari mana, tujuannya apa, dan Anda siapa? Sampai beberapa kali saya bilang, maaf Pak, saya dari Cianjur, keluarga dari Nuriana dan Dirman. Ya Bapak, Anda sebagai siapanya? Ya, akhirnya saya ceritakan bahwa saya kepala desa mendampingi bapak-bapaknya Nuriana sama Dirman. Dan tujuannya saya bilang saya bisa bicara baik-baik nggak dengan Pak yang punya perusahaan ini. Ya, akhirnya saya dibawa ke rumah Pak Yuki Pak di dalam.
Dan saya ngobrol, ceritakan apa yang terjadi, bahwa ini kenapa saya datang ke sini, karena ada yang kabur, yang orang Cikalong tadi. Jadi bapaknya khawatir, karena omongannya bahwa si yang bersangkutan yang kabur ini disiksa. Jadi otomatis bapak mereka ini merasa khawatir sama anaknya. Ternyata Pak Yuki waktu itu ngomong ke kami, bahkan bapaknya dia, terus ada Kepala Desa Mulyasari, tetangga saya juga, bahwa yang kabur itu mencuri, katanya Pak. Mencuri alat-alat kerja kami. Jadi dia kabur. Bahkan saya sedang cari orang itu. Saya akan pidanakan. Oh, saya cerita banyak dengan dia. Ya saya akhirnya menitip dia. Dia cerita baik-baik, tanggung jawab apa segala macam hal. Bahkan itu dia ngomong makan di sini 3 kali. Bahkan pembantunya juga ngomong saya setiap hari sampai 2 karung. Bikin nasi, bikin lauk buat mereka. Dan terakhir, memang saya tidak ambil kesimpulan bahwa itu seorang polisi atau brimob itu apa memang kebetulan, apa memang dia ya dibilang oleh anak-anak itu centeng atau sebagainya. Yang jelas waktu itu ada datang, nggak lama kemudian datang seorang brimob, seorang polisi lah, bernama di situ, ya maaf saya baca nama, mungkin bisa. Boleh, Pak Nurjaman. Nama jenderal aja boleh ada baca. Pak Nurjaman, Pak. Itu saya tekankan, saya tidak tahu itu apa centeng, apa memang dia backing atau apa, nggak tahu. Cuman kebetulan waktu saya di sana ada beliau yang datang. Itu yang tapi saya tidak tahu itu sebagai siapanya Pak Yuki ya. Dan akhirnya kami lumayan sekitar 1 jam di sana, Pak. Dan terakhir datanglah dia dipanggil. Nggak lama kemudian 3 orang ini. Yang 1 orang yang Aceh, Pak ya. Dia datang, terus dia aja Pak Lurah sekarang. Mending Pak Lurah tanya sendiri, biar jelas. Kan saya tanya dia, Pak, dengan keluarganya, gimana kerja di sini? Alhamdulillah enak, makan 3 kali. Apa yang mereka ceritakan? Makan 3 kali, terus rokok sebungkus sehari, gitu. Jadi gimana, mau pulang nggak? Nggak, Pak, nggak tanggung. Nanti aja kalau sudah 6 bulan sudah dapat gaji. Bahkan Pak Yuki bilang kalau sudah 6 bulan kami akan antarkan ke kampung masing-masing. Kan jadi kami mentah Pak waktu itu. Cerita yang dibawa oleh orang yang kabur, orang Cikalong itu ternyata yang bersangkutan menjawabnya seperti ini gitu. Itu yang awalnya tanggal 23 Februari, Pak. Jadi akhirnya pulang. Pulang. Tapi Anda datang lagi kan? Iya, Pak. Kita rehat dulu sejenak.